Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inung Diah Kurniawati, SPD MPD. Saat ini saya berprofesi sebagai salah satu dosen di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Video ini merupakan rangkaian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran secara audiovisual. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Pada kegiatan pengajaran kali ini, saya membawakan mata kuliah fisika di program studi Teknik Informatika yang saya ampu di semester 7 dengan kode mata kuliah TIF 7002 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. Secara umum, mata kuliah fisika ini membahas tentang mekanika, suhu dan kalor, gelombang, dan optik. Mata kuliah ini disajikan sesuai dengan gejala-gejala alam dalam kehidupan sehari-hari dan aplikasinya dalam penyelesaian permasalahan sehari-hari. Mata kuliah fisika ini penting dipelajari oleh mahasiswa teknik informatika agar mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini setelah mengikuti mata kuliah fisika ini, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan kemampuan berpikir ilmiah untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan konsep kinematika dan dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan kemampuan berpikir ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan kemampuan berpikir ilmiah untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan konsep gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan kemampuan berpikir ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep optik di dalam kehidupan sehari-hari. Sub JPNK dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami peraturan perkuliahan dan menjelaskan tentang konsep pengukuran besaran dan satuan. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan operasi vektor dan skalar. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis konsep kinematika terkait dengan gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. 4. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan konsep hukum Newton 1, 2, dan 3, serta aplikasinya hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mahasiswa dapat menerapkan konsep kerja dan energi. 6. Mahasiswa dapat menganalisis konsep tentang momentum dan impuls. 7. Mahasiswa dapat menganalisis tentang konsep dinamika rotasi. 8. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara kalor, perubahan temperatur, dan perpindahan kalor. 9. Mahasiswa dapat menganalisis sifat, persamaan, dan energi pada gelombang. 10. Mahasiswa dapat menganalisis konsep tentang gelombang bunyi. 11. Mahasiswa dapat menganalisis konsep optik geometri terkait dengan pemantulan dan pembiasan. 12. Mahasiswa dapat menganalisis konsep optik fisis. Untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah pembelajaran tatap muka atau pembelajaran luring di kelas. Selain itu, saya juga menggunakan tatap maya via online meeting jika saya sedang
berada di luar kota sehingga tidak bisa hadir di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya adalah metode ceramah atau paparan materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan penugasan. Selain itu, saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning dalam beberapa topik materi. Mahasiswa disajikan dengan masalah untuk didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian dipresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Pada tahap ini, mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan berdiskusi tentang problem yang telah diberikan oleh dosen. Berikutnya, peran dosen di sini adalah memotivasi mahasiswa untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan dengan pemikiran yang kritis. Pada mata kuliah fisika ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 itu ada UAS. Pada pertemuan pertama akan dijelaskan tentang kontrak kuliah, dilanjut dengan topik pengukuran, besaran, dan satuan. Pertemuan kedua membahas tentang topik vektor. Pertemuan ketiga dan keempat membahas tentang kinematika, di mana di dalam kinematika ini mempelajari tentang gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Dilanjut di pertemuan kelima itu membahas tentang dinamika, di mana dinamika ini mempelajari tentang hukum Newton 1, 2, 3, dan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan ke-6 membahas tentang usaha dan energi. Pertemuan ke-7 membahas tentang momentum dan impuls. Dilanjut di pertemuan ke-8 yaitu evaluasi UTS. Di pertemuan ke-9 dan ke-10 itu membahas tentang dinamika rotasi, di mana dalam dinamika rotasi ini mahasiswa belajar tentang momen gaya, momen inersia, momen couple, momentum sudut, keseimbangan partikel, dan keseimbangan benda tegar. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang konsep suhu dan kalor. Di pertemuan ke-12 mempelajari tentang sifat dan energi gelombang. Di pertemuan ke-13 membahas tentang gelombang bunyi. Selanjutnya pertemuan 14 yaitu tentang optik geometri, di mana di optik geometri ini membahas tentang pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Pertemuan ke-15 membahas tentang optik fisis. Optik fisis di sini membahas tentang dispersi, interferensi, polarisasi, dan difraksi. Selanjutnya di pertemuan terakhir yaitu UAS. Untuk proses asesmen yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdapat 2 evaluasi, yaitu di pertengahan UTS dan di akhir adalah UAS. Dan di setiap pertemuan terdapat evaluasi berupa penugasan baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk bobot penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah tugas sebesar 30%, di mana tugas ini terdiri dari tugas individu maupun tugas kelompok. Tugas individu nanti berupa soal-soal latihan yang diberikan dan juga kuis. Kemudian yang kedua adalah UTS sebesar 20%. UTS ini pengerjaan soal di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah UAS sebesar 30%, pengerjaannya juga di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah karakter sebesar 20%. Karakter ini meliputi tentang kehadiran mahasiswa, kedisiplinan mahasiswa, kerjasama mahasiswa, keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajaran, dan ketepatan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas. Kemudian untuk kriteria kelulusan, jika berdasarkan dari bobot nilai tadi dan didapatkan nilai
antara 81 sampai 100, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai A. Jika nilainya antara 71 sampai 80, mendapatkan nilai B. Jika antara 57 sampai 70, mendapatkan nilai C. Antara 30 sampai 56, mendapatkan nilai D. Dan antara 0 sampai 29 mendapatkan nilai E. Untuk instrumen penilaian yang saya gunakan, pertama, saya menggunakan lembar soal UTS dan UAS. Yang kedua, lembar penugasan berupa soal-soal. Yang ketiga adalah rubrik penilaian. Untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, saya menggunakan buku dari Rustic Holiday. Yang kedua, Sears Szymanski. Yang ketiga, Douglas Giancoli. Kemudian yang keempat, menggunakan referensi dari Tri Kuncoro Priambodo dengan judul Fisika Dasar untuk Mahasiswa Ilmu Komputer dan Informatika. Selain itu, saya juga menggunakan bahan ajar yang sudah saya kembangkan dengan judul Fisika Dasar berbasis masalah. Selain itu, referensi yang saya gunakan juga menggunakan LMS yang dimiliki oleh Universitas PGRI Madiun, yaitu e-learning Unikma atau disingkat dengan ELMA. Dengan ELMA ini diharapkan mahasiswa dapat membaca materi secara online, mengunduh materi, kemudian dapat melakukan proses pengumpulan tugas secara online sesuai dengan waktu yang ditentukan. Demikian tadi paparan saya terkait dengan pembelajaran mata kuliah fisika. Berikut akan saya sajikan tampilan audiovisual proses pembelajaran fisika di kelas saya sebagai penjelas alur pembelajaran yang sudah saya kemukakan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di mata kuliah fisika ya. Nah, untuk tugasnya yang pertemuan kemarin sudah dikumpulkan di ELMA? Sudah ya? Oke, berarti kalau sudah kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di pertemuan ketiga ini, setelah minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang vektor, ya kan? Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kinematika. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu kinematika. Kalau melihat dari gambar ini. Kecepatan, apalagi gerak, perpindahan. Biar lebih paham lagi, saya lanjutkan. Terus ada gambar apa itu? Coba diperhatikan. Tadi ada mobil balap, ada kereta, di situ ada anak berlari, ada apa Bu? Kelapa jatuh, ada bersepeda. Kalau kita lihat semuanya, mobil, motor, kereta api, kelapa jatuh, lintasannya seperti apa? Seperti apa? Lurus. Nah, lintasannya lurus. Jadi di sini kalau tadi ada yang bukan kinematika itu ada gerak, ada yang menunjukkan kecepatan. Nah, kinematika adalah apa? Ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhitungkan penyebabnya. Artinya apa? Yang kita lihat itu lintasannya tadi, seperti contoh-contoh yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi lintasannya tadi lurus seperti itu kan? Nah, jadi kinematika itu mempelajari tentang gerak. Namanya saja gerak, berarti kan bergerak atau berpindah tempat. Nah, bergerak menurut fisika dan kehidupan sehari-hari. Sekarang kalau misalkan saya di sini, saya bergerak nggak? Ya. Tidak. Ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Sekali lagi saya memberikan contoh. Saya bergerak nggak? Ya.
Kalau saya gini, bergerak enggak? Apa bedanya? Kalau di dalam fisika bergerak itu berpindah tempat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari gini saja sudah dikatakan bergerak, tapi di dalam ilmu fisika ini bukan bergerak karena tidak berpindah tempat. Bergerak enggak? Secara fisika? Tidak, karena saya tidak berpindah tempat loh. Saya kembali lagi ke sini loh. Ya, itu bedanya. Jadi kalau di dalam fisika bergerak itu berpindah tempat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari gini saja sudah dikatakan bergerak walaupun tidak berpindah tempat. Nah, dalam mata kuliah ini nanti, materi ini nanti kalian akan mempelajari tentang, jadi bisa menjelaskan apa itu bedanya jarak dan kepindahan, kecepatan dan kelajuan dan juga percepatan, juga mampu memahami tentang GLP dan GLBB. Mungkin ada yang masih GLP, GLBB, gerak lurus, beraturan, satunya berubah beraturan. Betul. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang di sini. Kalau saya punya pertanyaan seperti ini, ada yang bisa menjelaskan apa bedanya jarak dan perpindahan? Kalau jarak, misalkan ini rumah kalian, terus kemudian kalian menuju ke kampus untuk kuliah, kampusnya di sini. Nah, kalian berangkat dari sini melewati jalan yang seperti ini. Itu disebut jarak atau perpindahan? Jarak. Kalau perpindahan skalaar, kalau perpindahan termasuk besaran vektor karena perpindahan memiliki arah, nilai dan arah. Kalau skalaar, kalau jarak tadi pokoknya hanya lintasannya yang kita lewati saja, hanya punya nilai saja. Nah, jadi di sini bisa dijelaskan bahwa distance atau jarak itu adalah besaran skalaar di mana panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh sebuah benda. Sedangkan displacement atau apa tadi? Perpindahan itu adalah besaran vektor, perubahan posisi suatu benda pada lintasan yang dilingkupinya. Sekarang kalau saya punya contoh seperti itu, ada titik A dengan titik B. Ketika sebuah benda bergerak dari A ke B, jaraknya berapa? 5 meter. Perpindahannya berapa? 5 meter juga. Betul. Sekarang kalau benda itu bergerak dari A ke B, dari B kembali lagi ke A, jaraknya berapa? 10 meter. Perpindahannya berapa? Perpindahannya 0. Ke kanan 5, ke kiri 5. Namanya vektor. Berarti kan punya arah toh? Ke kanan yang positif, yang ke kiri berarti dikurangi negatif. Berarti kalau bergerak dari A ke B kembali lagi ke A, maka jaraknya adalah 10 yang dia lewati. Betul. Jadi 5 ditambah 5. Ketika sedangkan perpindahannya itu 0. Karena dia bergerak dari A ke B 5, dari B ke A 5. Ke kanan 5, ke kiri 5. Berarti kembali ke titik semula. Nah, kita lanjutkan perbedaan dari kelajuan dan kecepatan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan bedanya kelajuan sama kecepatan. Kecepatan adalah kecepatan dengan kelajuan. Hubungannya dengan jarak dan perpindahan tadi. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh persatuan waktu. Itu apa? Iya, maksudnya kelajuan atau kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu. Kalau kelajuan, yang perlu kita ingat kemarin ya, dalam penulisan vektor ketika dia besaran skalaar, dia hanya ditulis gini saja kan, seperti yang materi kemarin ya. Kalau vektor namanya besaran vektor, diberi tanda garis di atasnya. Ini artinya besaran vektor yang atas besaran skalaar. Sekarang pertanyaan saya, yang kelajuan itu yang V ini atau V yang bawah? Yang bawah itu yang kelajuan, kalau yang V atas? Benar? Sama semua sepakat seperti itu? Ataukah ada yang punya pendapat lain?
V itu adalah S per T. Jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang disebutkan dengan Rifki tadi. Betul, ini disebut dengan V. V ini adalah kelajuan. Sedangkan kalau kecepatan itu adalah V diberi garis atas, artinya dia besaran vektor. V sama dengan apa? Jadi ini adalah delta X per delta T. Delta itu apa? Jadi dijelaskan di sini. Jadi kalau disebut dengan, kelihatan ya. Jadi kalau kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Kalau kalian berangkat ke kampus tadi, yang lewat itu tadi, jaraknya berapa dibagi waktu, itu namanya kelajuan. Sedangkan kalau kecepatan itu adalah perpindahannya, delta X-nya dibagi dengan delta T, waktu tempuhnya. Delta X berarti jarak yang mana? Jarak dari titik A ke titik B tadi. Jadi kalau di sini ditulis speed itu adalah kelajuan, itu adalah distance travel dibagi dengan time of travel. Distance itu adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan kalau kecepatan yang bawah ini adalah displacement dibagi dengan time. Sekarang ada sebuah soal, contoh soal ya. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter. Kalau saya tulis ya, di situ soal nomor 1 yang diketahui apa? Jarak S-nya 100 meter, kemudian T-nya 4 sekon. Jaraknya dia bergerak lurus ke timur. Anggap timur sana ya. Dari A menuju ke titik B. Kemudian bergerak lurus ke barat, berarti kemana arahnya? Ke barat berarti kemana? Kembali berarti ke sini. Sejauh 50. Nah, berarti ini ke titik C. Ini 100, ini 50. Anggap ini S1, S2-nya adalah 50 meter. Selama 1 sekon, ini T1, T2 nya 1 sekon. Tentukan kelajuannya. Berarti yang ditanya adalah V dan ini bedanya ya. Ini skalar, ini yang vektor. Kelajuan dengan ini. Nah, mencari V itu adalah S per T. Kita lihat dari A ke B, dari B ke C, jaraknya berapa? 100 dibagi dengan waktunya dari A ke B 4 sekon, dari B ke C 1 sekon. Berarti lintasan, ayo, dari A ke B 100, dari B ke C 50, berarti berapa jaraknya? 150, hasilnya 30, 50. Selama 4 sekon, lalu kemudian bergerak ke kiri sejauh ini. Benar ya? 30 meter per sekon. Ini yang saya bilang. Jadi ketika kalian mengerjakan soal ketemu angka, jangan lupa satuannya. Oke? Tuh, nanti untuk yang soal nomor 2 dibuat latihan ya. Nah, itu untuk V-nya, untuk yang kecepatannya. V ini delta X per delta T. Berarti jaraknya 100 dikurangi 50. T-nya itu adalah sama waktu tempuh. Berarti sama dengan, nah, nomor 2 nanti kita lanjutkan ya. Jadi kecepatan itu selain kecepatan rata-rata, ini disebut dengan kecepatan rata-rata, juga punya yang namanya kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu adalah kecepatan yang waktunya mendekati 0.
Kecepatan waktu mendekati 0 V sesaat itu adalah dari rumus kecepatan rata-rata tadi delta X per delta T yang kita tuliskan di sini tadi, delta X per delta T, maka kalau dia mendekati 0 di sini, jadi fisika itu masih berhubungan dengan matematika ya. Masih ingat toh? Jadi di sini karena dia T-nya mendekati 0, maka di sini adalah limit delta X per delta T di mana delta T-nya mendekati 0. Nah, karena limit delta T mendekati 0, maka rumusnya akan menjadi dx per dt. Dx per dt itu apa? Diferensial. Diferensial apa? Diferensial turunan. Tuh, jadi turunan. Berarti masih ingat ya cara mengerjakan turunan? Oke. Jadi kalau yang namanya kecepatan rata-rata yang kita hitung ini tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kecepatan sesaat. Contohnya, saya beri waktu 5 menit, coba dikerjakan nomor 1 dengan nomor 2. Nanti silahkan siapa yang mau maju ke depan. Nomor 1. Jadi kalau disuruh mencari kecepatan sesaatnya dx per dt. Coba oke, jadi langsung ya untuk membersihkan waktu. X-nya tadi ini, kemudian T mencari V sesaatnya. V sesaatnya diturunkan dx per dt. X-nya ini masih. Jadi ketemu V sesaatnya ini ya. Jadi di sini 10 2T kuadrat terhadap dt, maka 10 diturunkan 0, 2T kuadrat turunnya jadi 4T. Tinggal 4T, T-nya diganti dengan 2. Diganti 2, 4 kali 2 hasilnya 8. Ini untuk V sesaatnya. Nomor 2 berarti nanti bisa untuk tugasnya ya, 1 sama tadi yang disebut sebelumnya tadi. Kemudian kalau acceleration itu adalah percepatan, perubahan kecepatan sebuah benda. Sama percepatan itu simbolnya A ya. Simbolnya A kayak kecepatan tadi simbolnya apa? V. Kalau kecepatan acceleration, percepatan itu simbolnya adalah A. Simbolnya adalah A. Nah, kalau percepatan rata-rata mencari A adalah delta V per delta T. Percepatan sesaatnya sama, karena dia sesaat berarti delta T-nya mendekati 0, mencari A-nya adalah limit dari delta V per delta T di mana delta T-nya mendekati 0. Jadinya dV per dt. Tuh. Kemudian gerak lurus itu dibagi menjadi 2 kok. Gerak lurus beraturan sama gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan berarti namanya saja beraturan, berarti kecepatannya adalah konstan. Kalau kecepatannya konstan berarti tidak ada perubahan percepatan. Di sini perubahan kecepatan, maka percepatannya adalah. Sedangkan kalau gerak lurus berubah beraturan, namanya saja berubah beraturan, berarti kecepatannya berubah-ubah. Karena ada perubahan kecepatan, maka dia punya yang namanya nilainya adalah percepatan. Nah, ini untuk soalnya. Berarti tadi nanti silakan ini dibuat latihan. Tadi ada satu soal yang di slide, yang soal di slide pertama tadi ditambah nomor 2 dan ditambah 2 soal ini nanti. Silakan nanti itu dikerjakan. Materi ini akan saya share di Elma, silakan diambil, dikerjakan dan nanti dikumpulkan lagi di Elma. Oke, minggu depan terakhir pengumpulannya ya. Sekali lagi ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada jangan lupa tugasnya ya untuk dikerjakan ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari unjuk kinerja PDD UKT-PT pengajaran secara audiovisual yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.